Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Ajaib dan besarlah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Juga karya-karyamu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami Tuhan kembali lagi datang di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya itu adalah kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melayakkan kami pada pagi hari ini. Ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak Tuhan bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini siap melayani Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, worship leader, singer, multimedia, ushers, Tuhan, diakonis Bapak. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan. Sehingga terobosan-terobosan terjadi Tuhan pada pelayanan-pelayanan kami ini. Melalui pelayanan kami ini orang-orang diberkati Tuhan. Bimbinglah kami, ajarilah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan buat orang-orang lain, buat jemaat-jemaat yang ada di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, Engkau berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Bapak, yang berbeban berat Engkau lepaskan Bapak. Biarlah Tuhan setiap yang punya masalah Tuhan Engkau lepaskan Tuhan, berikan jalan keluar Bapak. Biarlah pada pagi hari ini kami bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika kami Tuhan akan datang bersama kepada-Mu, kami menjadi orang-orang pemenang Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Engkau perlindungan daripada Tuhan Yesus menjadi milik mereka. Bahkan mereka kemari dengan selamat Bapak. Dan kami siap memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati setiap ucapan yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, Engkau berkati keluarga hamba-Mu, berkati melimpah-limpah Tuhan. Setiap visi dan misinya biarlah boleh menjadi nyata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan GBI Tower ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, GBI Sutomo Tower ini menjadi berkat Tuhan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami percaya para pemimpin Bapak diciptakan di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau ajari kami Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang lain Bapak. Sehingga Bapak kursi-kursi kosong di sini Bapak boleh diisi Tuhan dengan jiwa-jiwa Bapak. Kami percaya dan kami berdoa tiada yang mustahil. Amin. Kami Tuhan menuai jiwa-jiwa 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Sehingga kami boleh Tuhan pindah ke gedung yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami beriman dan kami percaya Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya. Bapak, ini doa kami Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang beracara melalui ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Saya ucapkan shalom buat kita semua, shalom. Kita percaya kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita setiap kita, amin. Saya ingin bertanya berapa banyak jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Sutomo Tower sesi yang pertama, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya di minggu-minggu yang akan datang penuhan jiwa terjadi di GBI Sutomo Tower, amin. Kita siap memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab pujian-pujian hanya bagi-Mu ya Yesus. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan
lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini dari awal. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Mari dari awal kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat. Amin. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sambil bertepuk tangan. Sebab Kau yang terbesar ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sore-sore kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang selalu menjaga kami ya Tuhan Yesus. Bahkan sampai putih rambut kami Tuhan, kami percaya Kau tetap yang memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari dari awal akan pujian ini katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan setia, Kau selalu sediakan Tuhan apapun yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau selalu sediakan Tuhan apapun yang kami perlukan Tuhan. Ini pengagungan kami hanya bagi-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Kau
setia. Kau setia, kau setia. Kau setia. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Sebab Kau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau sembah, kami mau puji Engkau Tuhan hari ini. Mari kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan Bapa. Sembah kami, syukur kami. Apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain puji sembah kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Hadirat-Mu yang kami cari Tuhan hari ini. Roh Kudus, biarlah Tuhan penuhi setiap kami ya Bapa. Urapi kami, baharui kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus ya Tuhan.
bagi bangsa dan negara kami ya Indonesia ya Tuhan. Dan juga Bapak urapi Bapak memimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Mulai dari presiden, wakil presiden, segenap menteri ya Tuhan, TNI, Polri ya Tuhan Yesus, dan segenap ya Bapak lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia. Jika mereka hikmat bijaksana dalam menjalankan pemerintahan di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya hukum ditegakkan di negara ini, kejujuran ya Bapak, dan juga Bapak di surga kami berdoa agar kiranya Bapak segala sesuatu Bapak yang disuruh disikapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Jadikan juga bangsa kami berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemimpin gereja ya Bapak Indonesia, mulai dari Kota Medan, provinsi, dan juga Bapak negara ini ya Bapak, di mana Tuhan pemimpin gereja berada, bersatu dan berdoa. Kami percaya bahwasanya keselamatan atas negara ini Bapak semakin nyata, perlindungan semakin kuat Bapak atas bangsa ini Bapak. Sebab kalau Bapak gereja bersatu, kami percaya penilaian jiwa-jiwa juga akan semakin cepat terjadi ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Bapak kiranya Anda berkenan untuk Bapak memberkati pemimpin gereja kami ya Bapak, hamba-hamba-Mu dengan kerukunan dan kedamaian ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk umat-Mu di tempat ini, dan juga Bapak seluruh umat-Mu Bapak dimanapun mereka beribadah pada pagi hari ini. Mari kiranya urapilah Bapak umat-Mu Bapak. Mari kiranya Engkau kiranya Engkau berkenan untuk membukakan pintu surga-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai berkenan bagi umat-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa Bapak untuk rencana dari program dari gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan membangun Bapak seluruh rumah doa, 7 ikon Alkitab dan chapel. Tuhan, tidak ada yang jadi jikalau Tuhan tidak turut bekerja. Kami tahu ya Bapak, gereja ini akan bertumbuh dan berkembang, juga akan menjadi berkat oleh karena hanya kasih karunia Tuhan, dan oleh karena kemuliaan-Mu nyata bagi gereja kami. Tuhan, mari kiranya kami mengundang Engkau bekerja menurut kemuliaan dan kejayaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah program gereja kami, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat baik di daerah maupun secara nasional ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Injil semakin dinyatakan ya Bapak melalui gereja dan melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami ucap syukur kepada-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Mari kiranya urapi hamba-Mu, Kau pakai luar biasa. Firman-Mu akan mengubahkan umat-Mu di tempat ini Bapak. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan. Kami percaya oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai, segala sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau rindu Tuhan, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau kami rindu Tuhan, kau ku rindu. Kaulah yang ku yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyuran
Hanya Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan. Tuhan terus berkenan berjalan bersama-sama dengan kami. Sepanjang malam yang telah kami lewati, Tuhan yang telah memelihara, bahkan memberkati tidur istirahat kami sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh masuk di hari Sabat-Mu, hari perhentian, hari kudus, hari mulia, di mana kami mau katakan terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kesehatan, kesegaran yang boleh kami alami sebagaimana kami ada saat ini. Kami akui di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan, kehebatan, kegagahan, bahkan kemampuan kami, tetapi semata-mata itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang mendekat kepadamu mencari wajah-Mu, berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang salah. Kami mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkan kami setiap pelanggaran-pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh doa, pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan dari tempat kudus-Mu ini. Biarlah Engkau berkenan untuk menerima setiap persembahan penyembahan kami secara khusus Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi rupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Engkau disenangkan, Engkau disukakan, dan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan turun atas gereja-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami akan duduk diam untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Berikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami dan mentaati akan firman-Mu, agar setiap firman yang ditabur di tempat ini boleh jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, dan biarlah itu boleh bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, hamba berdoa meminta pengurapan hikmat, otoritas daripada Roh Kudus. Turunlah kiranya memperlengkapi hamba-Mu. Pakai mulut, bibir, hati, pikiran hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini? Lihat di wajah kiri kananmu, bersuka cita enggak? Haleluya. Yang bersuka cita silakan duduk. Nah, puji nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabarnya? Kalau orang-orang yang luar biasa bukan begini suaranya. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya. Kalau tadi biasa di luar itu. Iya. Ya, kita harus percaya dan bangga bahwa kita adalah orang-orang luar biasa karena kita dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan. Yang kita tahu bahwa adalah pribadi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, saya bersyukur, berterima kasih oleh karena waktu dan kesempatan boleh melayani umat Tuhan yang ada di gereja GBI Sutomo Tower. Nah, saya ini kali yang kedua datang ke tempat ini karena waktu pertama saya hadir hanya sebagai undangan pentabisan ya, pentabisan pos PI. Dan pada kesempatan ini saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak masalah, tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Bapak Pendeta Muda Jendri Emor. Jadi saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saya saat ini bertugas. Kalau di GBI BPD Sumatera Utara Aceh, saya ditugaskan sebagai kepala atau ketua bidang penanaman gereja, church planting, dan penanaman penjangkauan suku. Dan kalau di Medan Plaza, keluarga besar GBI Medan Plaza, puji Tuhan sampai saat ini saya masih tetap dipercayakan sebagai kepala suku.
yaitu satu pelayanan khusus untuk penjangkauan suku-suku terabaikan atau Unreached People Group yang kita kenal kalau di Medan Plaza dulu Operation 59. Nah, makanya jangan heran kalau saya itu sering kesana kemari, bukan mencari alamat, tetapi saya kesana kemari, masuk hutan, keluar hutan, bertemu dengan sesama kita orang hutan, makhluk hidup, tapi mohon maaf saya bukan orang hutan. Ya, tujuan saya, tugas saya hanya untuk memburu jiwa-jiwa. Jadi keluar dari Manado, tahun 96 saya penginjilan di Maluku, Ambon, Ternate, Siau, kemudian saya pindah ke Irian Jaya, masuk ke pedalaman suku-suku terabaikan Biak, Sorong, Manokwari. Kemudian saya balik lagi ke Manado dan turun kepada suku yang ada di Kalimantan, suku Dayak, suku Banjar, dan terus lagi ke Pulau Jawa. Pelayanan ada 13 tempat, 13 kota, dan saya melayani orang-orang yang tinggal di kompleks DPR MPR. Bukan pejabat-pejabat ya, tapi daerah pinggiran rel dan masyarakat pinggiran rel. Dari mana itu, mulai dari Tanjung Priuk sampai kepada Serengseng Sawah, kemudian saya pindah ke Depok, Cibinong, Citeret, Cilensi, Cibubur, Bekasi, dan berakhir di Bantar Gebang, Bekasi. Di mana itu tempat yang gak enak, karena tempatnya itu adalah TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, kemudian saya turun lagi, penginjilan terus ke Dili, Timur-Timur, NTT, NTB, Bali, dan masuk ke Jawa. Tahun 98 saya diberikan satu misi oleh Tuhan untuk melihat setiap jiwa-jiwa yang ada di pulau yang gelap. Pulau apa itu? Pulau Sumatera. Jadi di Indonesia ini, Pulau Sumatera dikatakan pulau yang sangat gelap. Ya, wajar. Oleh karena di Pulau Sumatera ada 53 suku, ada 25 juta jiwa, 188 ribu jiwa yang saat ini hidup dan tinggal dalam kegelapan. Oleh karena itu ketika Tuhan mengutus saya 98, saya cuma mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi saya berada di Sumatera Utara, itu penginjilan perdana itu tahun 98. Jadi saya masuk untuk menginjil kepada orang-orang yang atau yang suku Melayu, secara khusus di samping kita, kiri kanan itu suku Melayu Deli. Ada juga Melayu Asahan yang ada di Tanjung Balai, dan suku Pak Boang, perbatasan dengan Aceh Singkil, kemudian suku Parmalim yang ada di Samosir, di Tobasa, di Balige. Nah, Lagu Boti, itu semua sudah saya jangkau. Apakah saya berhenti untuk penginjilan? Saya sering menantang orang-orang Batak, orang-orang Sumatera. Kalau saya jauh-jauh dari Manado datang kemari untuk satu tujuan. Karena saya harus mengerti bahwa Bapa mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia untuk satu tugas, untuk satu tujuan, yaitu misi penyelamatan. Amin. Kita semua diselamatkan itu karena misi Bapa, supaya kita beroleh keselamatan hidup kekal dan tidak ada satupun yang binasa. Karena apa? Itu penginjilan ya. Hanya kepada Yesus saja kita bisa beroleh jalan keselamatan untuk menuju kerajaan surga. Amin. Nah, secara khusus pada kesempatan ini, di mana kita tahu gereja kita diberikan satu tema untuk sepanjang tahun 2023 adalah tahun kebangkitan atau tahun bangkit dan bersinar lebih terang. Kalau berbicara bangkit dan bersinar lebih terang, setiap musim yang baru harus dibarengi dan diikuti oleh perubahan. Setuju nggak? Setuju nggak? Ada yang nggak berubah nggak dari tahun 2022 ke tahun 2023? Ada yang berubah nggak? Yang paling tidak penampilannya, style terlebih dahulu. Kalau dulu ya misalnya wajahnya biasa-biasa saja, nah tahun 2023 sudah berbeda. 2022 rambutnya masih keriting, tiba-tiba 2023 sudah dirembonding. Ya, dia lurus, penampilannya pun ya sudah pasti ada perubahan. Setiap musim pasti ada yang berubah. Amin. Tapi jangan hidup dari apa kata dunia dan jangan lihat dari perkembangan dunia. Karena semuanya itu menyesatkan. Ya. Nah, kita buka Alkitab aja dulu ya. Saya sedikit memang ya secara khusus karena saya ini misionaris, saya seorang penginjil. Setiap tema-tema yang saya bawakan itu berkaitan dengan misi penginjilan. Karena itu memang sudah lifestyle saya, sudah menjadi gaya hidup saya. Matius 5 ayat 16,
Kita baca bersama-sama, pelan-pelan dan diimani. 3, 2, 1, iya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Bilang kiri kananmu, apakah engkau baik sama Tuhan? Atau ada yang pura-pura baik? Nggak ada yang pura-pura baik kan? Kita sering katakan, Tuhan terima kasih engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagiku. Tapi pertanyaannya, apakah kita baik sama Tuhan? Cara kita hidup berperilaku baik bukan dengan kita hanya datang sekedar mengikuti fellowship, pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi cara terbaik untuk kita katakan baik kepada Tuhan adalah ketika orang melihat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan perbuatan kita, tutur kata kita, tindakan kita. Oleh karena itu menjadi moto bagi saya, penginjilan paling efektif itu adalah dari perbuatan kita. Setuju? Saudara tidak akan bisa menginjil memenangkan jiwa-jiwa kalau orang melihat, kayak gitu kelakuannya. Oleh karena itu, untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus menjadi saksi terlebih dahulu di tengah-tengah komunitas rumah tangga keluarga kita. Amin. Nah, seiring dengan apa yang menjadi tuntunan tema kita, jadi keluarga yang melayani, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja, eklesia, yang di dalamnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan satu maksud, dengan satu tujuan, supaya gereja itu dapat melaksanakan tugas dan panggilannya. Yaitu apa? Kita sudah tahu ya, ada koinonia, ada diakonia, ada marturia, ada bersekutu, melayani dan bersaksi. Tentunya kalau namanya bersekutu, kita sudah dengar firman Tuhan mengatakan di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Kalau saudara lihat dari pasal-pasal sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya, secara khusus di kitab Bilangan, kondisi yang dialami Yosua itu bukan enak. Makanya Yosua mengatakan hal sedemikian. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, dia diperhadapkan dengan satu tantangan. Tantangannya waktu kapan? Pada waktu Musa mengutus ke-12 orang pengintai yang diambil dari 12 suku Israel. Nah, saudara tahu, dari 12 orang yang diutus, 10 orang itu datang dengan membawa kabar burung. Kabar yang menakutkan, tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang datang dengan komitmen bahwa apa yang mereka lihat, yaitu negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Memang di dalamnya itu berdiam suku-suku. Secara khusus ada orang-orang besar yang memakan manusia. Tetapi Yosua tidak ciut mentalnya. Dia memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Sehingga ketika umat Israel pada waktu itu memberontak, bahkan untuk melempar, dia tetap berpegang kepada janji firman Tuhan. Sehingga singkat ceritanya kalau saudara baca, inilah puncaknya. Ketika ada perdebatan, ketika ada tantangan, komitmen iman daripada Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, karena pada waktu itu umat Israel sudah terbagi kepada pilihan untuk penyembahan kepada Allah-Allah atau ilah lain. Dan mereka tidak lagi mengakui akan pengagungan kepada Allah pencipta yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Sehingga dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Seperti yang sudah kita dengar, statement-statement, prediksi, paradigma dari para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun kegelapan ekonomi.
akan mengalami krisis. Saya cuma bilang begini, apapun kata manusia, apapun kata orang, kita tidak hidup dari apa kata mereka. Tetapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Amin. Karena kalau saudara lihat di dalam Yesaya 60, justru pada tahun ini, kalau orang berkata bahwa ini tahun ke-8, justru Yesaya 60 ayat 1-2, kita akan mengalami mujizat. Kita akan bangkit untuk bersinar lebih terang lagi. Katakan, bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Di tengah-tengah kegelapan dunia, Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Amin. Mau bangkit? Tak usah takut saudara. Bilang kiri kananmu, jangan galau. Kalau ada yang sudah punya rencana untuk menikah tahun 2023, ayo menikah saja. Nggak usah takut dengan resesi-resesi yang terjadi. Karena orang-orang percaya itu akan selalu resepsi di hadapan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, seiring dengan apa yang menjadi tuntunan keluarga melayani, nah saya hanya buka dulu begini. Alasan mengapa kita harus bangkit dan bersinar lebih terang untuk melayani, secara khusus untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Tuhan. Kan tadi dikatakan supaya orang melihat perbuatan. Kita bangkit untuk menjadi terang, bukan saudara angkat lilin, bawa lampu, kemudian jalan-jalan menjadi terang. Bukan itu maksudnya. Jadi kita keluar dan kita membuktikan diri kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang percaya yang tadi diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Karena saya sudah katakan tadi bahwa Pulau Sumatera ini adalah pulau yang gelap. Artinya dengan kehidupan pribadi kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan sehingga pada waktu orang melihat perbuatan yang baik, orang akan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, karena itu, sama seperti Kristus datang ke dalam dunia di dalam Yohanes 3:16 kan? Misi penyelamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi terang, sehingga kita bisa menerangi kegelapan dunia ini? Sebagai orang yang percaya, gini ya, saya mau katakan, gereja atau keluarga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi saksinya. Karena itu, gereja harus berdampak dengan pergi, ya, jangan seperti Alkitab katakan ya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 16, orang gak mungkin taruh pelita di bawah. Stop lah itu. Masa-masa pandemi sudah kita lewati, ya. Jadi pelita kita itu harus keluar supaya orang melihat. Nggak ada lagi namanya stay at home, stay at home. Sekarang waktunya untuk bangkit dan keluar menjadi terang. Amin. Coba lihat di Matius tadi ya, Matius yang menjadi tuntunan kita. Ya, Matius 5 tadi. Tapi begini, alasannya mengapa kita harus bangkit dan bersinar lebih terang untuk melayani Tuhan dan berdampak untuk pergi memberitakan Injil. Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Ya, enggak ada alasan bagi kita untuk tidak pergi untuk memberitakan Injil. Ini perintah amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Enggak usah kita buka, sudah baca semua kan dan sudah hafal pasti. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus pergi memberitakan Injil untuk berdampak menjadi terang dan bersinar lebih. Karena itu adalah satu keharusan bagi kita. Bilang kiri kananmu, itu adalah keharusan bagimu. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Tidak ada alasan bagiku. Coba lihat, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Ya, kalau kita disuruh bangkit, bersinar lebih terang, bilang kiri kananmu, ayo jangan buat-buat alasan. Ya, jangan cari-cari alasan lagi. Ya, ini saatnya untuk kita bangkit ya. Setuju ya? Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban. Yeskiel 3 ayat 18, tampilkan satu ayat aja, sebenarnya sampai ayat yang ke-21. Tapi saya ambil satu ayat aja. Baca. Kalau aku berfirman kepada orang jahat di sini dalam pengertian belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang masih tinggal dan hidup di dalam kegelapan dunia. Engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, ini kata Tuhan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Seringkali kita melihat banyak orang di sekeliling kita yang belum percaya, belum bertobat, masih tinggal dalam kegelapan, tapi kita tidak mau action. Kita tidak mau untuk memberitakan kabar baik lewat perbuatan kita, sehingga mereka percaya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Seringkali kita mengatakan, masa bodoh, biarkan aja nanti. Ini Tuhan katakan, pada waktu mereka mati di dalam kesalahannya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya atas kita. Setuju ya? Ya, mungkin di tengah-tengah keluarga kita masih banyak orang yang belum percaya. Injili. Saya kalau ngajar punya metode 5M. Atau kalau kita penginjilan, ada namanya 5D. Kan yang biasa 3 kan, ada doa, daya, dan dana. Doa, daya, dana. Ada 2 lagi. Yang keempat itu adalah data, dan yang kelima ini kalau menurut saya, datang. Bukan sekedar berdoa, ada dana, ada daya, ada data, tapi kalau kita nggak datangi, sia-sia. Oke, ini menjadi prinsip saya. Dan yang keempat, alasan mengapa kita harus bangkit dan bersinar lebih terang sebagai keluarga Kristen untuk melayani Tuhan. Ini untuk penggenapan janji Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, suku bangsa, pantata etno. Jadi bukan bangsa-bangsa lagi, tetapi sampai kepada suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan kita bisa menjadi terang? Keluarga-keluarga bisa berdampak di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Pada waktu kita pergi memberitakan Injil. Amin. Amin. Jadi mulai sekarang ini beranilah untuk menjadi saksi Tuhan. Kan kita sudah diberikan otoritas, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samarinda, bahkan sampai ujung pandang. Enggak ada Pak, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya kita diberikan tugas otoritas itu cukup luas. Tapi yang pertama, mulailah dari keluarga kita. Oke? Nah, keluarga-keluarga Kristen yang melayani tentunya kita harus memiliki prinsip ya. Keluarga yang melayani adalah keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai fondasi atau dasar. Kemudian senantiasa melibatkan Tuhan dalam rumah tangga. Dan dibangun di atas dasar firman Tuhan. Nah itu dasar-dasar keluarga yang berumah tangga. Tapi sini masih banyak anak-anak muda ya. Ya? Coba anak-anak muda angkat tangan. Ini dengar baik. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di dalam kitab Kejadian kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan ketika Tuhan selesai, Tuhan melihat segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Semua yang diciptakan Tuhan itu adalah sangat baik. Tapi kemudian Tuhan katakan,
ada satu yang tidak baik. Apa itu? Dari semua ini Tuhan ciptakan itu dia katakan sungguh baik ketika Tuhan lihat. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, oh ternyata ada satu yang tidak baik. Alkitab katakan bilang kiri kananmu, tidak baik manusia itu seorang diri. Amin. Bilang kiri kananmu, tidak baik kamu seorang diri. Ya, harus masuk dalam rumah tangga, keluarga, supaya kita sama-sama melayani keluarga Allah. Saya sendiri mohon maaf ya, lagi sendiri juga. Karena bulan Agustus anak saya pergi pulang kampung duluan, tanggal 18 Agustus. Tanggal 2 September istri saya juga ikut pulang kampung. Cuma beda 2 minggu, mereka pergi meninggalkan saya. Ya, tapi saya tidak galau saudara. Saya cuma tahu bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Bahkan baru meninggal, baru dikuburkan hari Sabtu, saya langsung melayani, ini baru kemarin dikuburkan, saya langsung melayani di Medan Fair 2 sesi. Saya datang bilang salam, mereka datang bilang turut bersimpati. Tapi tidak masalah, saya bilang sudah saya mau melayani Tuhan. Ya, anak saya itu pergi umur 17 tahun, anak gadis, Vanessa, Mikaela, kemudian anak istri saya, almarhum Joselinda Boruta Barat, pergi 2 minggu kemudian. Nah, saya tidak perlu panjang menceritakan ini, sebenarnya kesaksiannya dahsyat. Makanya saya tidak ada satu tetes air mata pun keluar pada waktu mereka berdua pergi meninggalkan Bapak, meninggalkan kami, pulang ke rumah Bapak di surga. Karena saya tahu, istri saya saja saya bilang ya, pada waktu anak saya meninggal, dia cukup drop. Dia nggak bisa menerima anak saya pulang. Umur 17 tahun cewek loh, kelas 3 SMA. Sehingga pada waktu itu, dia bukan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan pada waktu itu dia sakit, masuk rumah sakit. Di rumah sakit, anak saya pergi, kemudian besoknya harus dikuburkan. Saya bilang, saya nggak perlu tunggu lama. Malam ini meninggal, besok saya bilang kubur. Dia masuk rumah sakit, enggak boleh dari rumah sakit. Dia lagi diinfus, dia pakai kursi roda. Tapi dia minta izin. Saya sampai minta tolong sama ada orang kesehatan kita di Polda. Karena dia punya dengan rumah sakit yang ada di Gajah Mada, ini apa? Jadi lupa jadinya. Bunda Tamrin. Akhirnya istri saya bisa datang untuk melihat anak kami yang paling kecil yang pergi. Anak kami 3, jadi paling besar cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cewek lagi. Nah, pada waktu di peti mati saudara, istri saya ngomong, dan orang mendengar, ada video-videonya kok, bukan saya yang rekam. Eca sayang, tunggu mama, nanti mama nyusul. Tunggu mama, nanti mama nyusul, benar? 2 minggu kemudian dia nyusul. Saudara, sebelum dia meninggal, dia masuk rumah sakit, saya coba hibur-hibur, bikin kekuatan semangat. Enggak, dia bilang, saya mau pulang, saya mau bersama-sama dengan Eca. Saya panggil anak saya yang 2. Gimana nih? Mama kok gak sayang sama kami? Itu yang dibilang sama anak saya. Mama gak sayang sama kami. Tapi dia tetap bilang, Mama mau pulang, mau sama Eca. Kami panggil Eca yang Vanessa. Dan dia tahu, bukan karunia ya. Saya diperhadapkan kepada satu situasi, pilihan. Karena sudah 13 orang yang saya doakan, puji Tuhan, yang sakit, meninggal. Ini orang yang ke-14, istri saya. Ini bukan karunia ya, karena nggak ada karunia untuk pencabut nyawa. Saya itu dijuluki sebagai hamba Tuhan pencabut nyawa. 13, ini orang yang ke-14, tapi dia tahu. Dia katakan, ikhlaskan aku, relakan aku, dan doakan aku, biar aku pulang. Saya akan tanya sama anak saya, gimana? Karena mereka bilang, ya sudah, kalau memang itu keinginan mama, saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu demi waktu kesempatan kami boleh bersama untuk melayani Tuhan. Dan saat ini, istri hamba rindu untuk kembali kepadamu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupannya, dan bukan kehendak kami.
Saya berdoa, amin. Tak sampai 2 menit, tiba-tiba layar rumahnya langsung lurus. Dokter bingung, langsung ambil bikin nafas buatan, bingung. Tapi enggak. Sampai minta maaf kepada saya untuk pompa. Dia pergi dengan tenang. Dan saya tahu kemana mereka pergi. Tapi bukan karena doa saya, karena saya katakan begini. Hidup dan mati manusia itu bukan di tangan manusia. Sekalipun saya hamba Tuhan. Hidup dan mati manusia itu di tangan dengan Tuhan. Dan orang melihat. Itu menjadi kesaksian. Bukan saya hebat. Saya bilang bukan karena saya. Itu karena Tuhan. Ya, dengan kepergian mereka, saya tidak menangis satu apapun. Itu menjadi berkat bagi banyak orang yang datang melayat. Luar biasa, Bapak tegar kali kami lihat. Bapak cukup kuat. Saya tahu kemana mereka pergi. Memang secara manusia saya kehilangan, saudara. Tapi saya tahu mereka itu sudah senang di surga. Karena memang itu menjadi tujuan. Saya aja minta-minta tapi belum dipanggil-panggil Tuhan. Saya rindu, saya tahu surga itu seperti apa. Saya rindu, tapi Tuhan bilang, masih banyak tugasmu di dunia ini. Amin. Amin. Nah, tadi ya, tidak baik manusia itu seorang diri. Ini kan kita mau layani, keluarga yang melayani. Saudara tahu apa pengertian sepadan? Ya, kita harus memiliki seorang pasangan, mencari seorang pasangan yang sepadan. Sepadan itu menurut saya, ya tentunya laki-laki dan perempuan. Ya, suaminya laki-laki, istrinya itu sepadan. Ya, ini menurut Alkitab ya, jangan laki-laki suaminya laki-laki, istrinya juga laki-laki. Nanti liku-liku, lika-liku laki-laki semuanya. Yang kedua, sepadan itu artinya sama-sama orang percaya. Ya, kalau bisa sedapat-dapatnya menikahlah dengan seorang yang seiman. Itu artinya sepadan. Karena nggak mungkin kata Alkitab gelap bersatu dengan terang. Yang ketiga, sepadan itu artinya yang kuat menanggung yang lemah. Contohnya gini, kalau misalnya suami pulang-pulang malam dalam kondisi mabuk, lalu tiba-tiba datang marah-marah langsung banting meja, banting kursi. Secara teori, suami sedang lemah, bukan mabuk ya, sedang lemah. Yang kita tahu dia, istri yang saat itu pada posisi yang kuat harus menanggung. Itu artinya, jangan gini ya, yang ini. Jangan malam ini suami yang mabuk, besok istri yang mabuk. Gantian, lalu kemudian sama-sama pulang. Suami marah-marah, istri juga marah-marah. Dan bukan banting kursi, banting TV lagi. Lalu berkata, emangnya cuma kau yang bisa? Nah, itu artinya bukan sepadan. Setuju ya? Setuju ya? Setuju? Nah, saya cuma bicara sedikit pola-pola mengenai keluarga. Saya tidak berbicara mengenai apa ya, kalau seminar keluarga ada, tapi ini dalam konteks keluarga yang melayani. Tapi kita harus mengerti supaya sama-sama kita melayani Tuhan. Amin. Waktunya udah habis ya? Boleh minta waktu? Boleh nggak? Karena di pusat kita sekarang sudah rubah ya, karena PPKM-nya sudah nggak ada lagi. Untuk menara doa dan doa puasa itu sudah hampir 2 jam sekarang ibadah. Worship dan praise-nya itu sudah bebas 40 menit. Jadi kita kembali kepada standar kita semula. Cuma di pusat-pusat ini belum. Makanya saya bilang, saya pikir tadi ini ibadahnya sudah 2 jam. Kalau saya orang misi biasa KKR soalnya. Jadi enggak cukup hanya setengah jam. Itu ya. Nah, saya cuma singkat-singkat saja. Yang harus kita mengerti supaya kita sama-sama melayani Tuhan. Nah, pola-pola atau cara-cara ini harus kita perhatikan di tengah-tengah keluarga. Supaya sama-sama enak dalam melayani Tuhan. Jadi yang pertama itu kita harus perhatikan pola berpikir. Bilang bersama dengan saya, pola berpikir. Kalau laki-laki itu cenderung berpikir rasional, masuk akal. Tapi bukan berarti manusia atau perempuan itu enggak masuk akal pikirannya. Nah, bukan begitu. Tetapi perempuan itu selalu punya perasaan. Makanya kalau laki-laki ngomong begini, saya pikir.
Tapi kalau wanita atau perempuan, dia bilang, saya rasa, karena gitu, laki-laki selalu berpikir secara rasional, tapi perempuan selalu perasaan. Nah ini harus mengerti ya, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon keluarga. Ya, tapi yang penting gini, saudara harus mengerti, Filipi 2 ayat 1. Atau yang kelima saya bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau sama-sama kita memiliki pikiran Kristus, enggak ada lagi perdebatan pikiran satu dengan yang lain. Amin. Kita letakkan dasar fondasi bahwa Yesus itu di atas segala-galanya sebagai kepala keluarga. Yang kemudian pola kerja, ini harus kita mengerti. Ibu-ibu harus mengerti bahwa suami-suami itu, laki-laki itu pekerja tunggal. Kalau dia sudah kerja di kantor, dia merasa dia sudah mengerjakan seluruh dunia. Beda dengan ibu-ibu. Dia pekerja jamak atau perempuan. Pagi-pagi bangun, langsung masak, buatkan kopi, sarapan, siap itu, cuci baju, urus suami, dan segala tebengnya, urus sampai gendong bayi. Semua dikerjakan. Makanya jangan sampai, misalnya kalau kita punya bayi, gendong sedikit dulu lah, sebentar anak kita. Suami itu pekerja tunggal, dia merasa kalau dia sudah kerja di kantor sudah cukup yang dia kerjakan, nggak mau lagi walaupun itu anaknya. Makanya kalau gendong pun satu jam, dia bilang, aku sudah gendong anak kita ya, padahal cuma 1 jam. Karena biar seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu, mohon maaf, semua dikerjakan. Sampai setelah itu tiba-tiba langsung mengerumpi, mau ngopi, mau Facebook, IG, semua WA, itu nggak berhenti. Karena semua mau dikerjakan. Nah kita harus mengerti. Makanya ya, Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kerjakan saja apa yang disuruh supaya aman dan damai di tengah-tengah rumah tangga keluarga. Kemudian pola berbicara. Bapak-bapak harus maklumi, Pak. Kenapa perempuan, maaf ya, dibilang lebih cerewet daripada laki-laki? Karena survei membuktikan dalam satu hari perempuan itu mengeluarkan 21.000 kata. Sedangkan laki-laki itu hanya 7.000 kata. Ya 7.000 itu mungkin di dalam rumah. Yang lainnya di luar rumah. Saudara bayangkan kalau di luar rumah nggak keluar, semua yang 21.000 tiba-tiba pulang lagi ke rumah. Suami kena ding. Nah maklum ya Pak. Ya, karena memang sudah itulah. Survei membuktikan. Artinya ini penelitian soalnya. Jadi saya cuma pakai dasar firman Tuhan. Kolose 3:38 yang 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan karena terlalu banyak bicara, tiba-tiba suami bentak istri, dan keluar kata-kata kebun binatang. Ya, katakan, itu bukan aku. Lihat kiri kananmu, mungkin kamu. Haleluya, haleluya. Enggak bercanda ya. Dikatakan Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban. Ya. Dan yang keempat, ini cara pola. Ini supaya keluarga sama-sama melayani. Pola mengingat. Laki-laki itu cenderung pelupa. Sedangkan kaum wanita atau perempuan, ingatannya tajam. Setajam iya, saya juga akui begitu. Kalau sudah keluar rumah, biasanya misalnya saya kunci rumah. Tiba-tiba, aku tadi kunci rumah enggak? Begitu, saya sering begitu. Makanya mendiang istri saya bilang, kok pikun kali sih? Ya, sampai begitu-begitu. Tapi memang itulah. Laki-laki itu cenderung pelupa. Wanita itu ingatannya cukup tajam. Makanya saya mengatakan begini sama ibu-ibu ya. Maklum ya. Karena begini, seringkali kami bapak-bapak kalau sudah ngomong, kalau sudah ngerumpi sama-sama, sharing, kami lupa kalau kami punya istri. Maksudnya begini, kami lupa kalau kami punya istri sedang menunggu
Datang sama-sama. Karena sudah apa? Karena sudah asik ngomong. Bukan kami lupa bahwa kami nggak punya istri kemudian suka-suka, enggak. Maksudnya kami lupa bahwa kami punya istri yang sedang menunggu. Nah itu laki-laki. Ya, supaya jangan perdebatan di tengah keluarga. Supaya sama-sama kita melayani. Amin. Setuju ya? Ini pola-pola yang harus dimengerti, yang harus disikapi oleh setiap anak-anak Kristen. Setuju ya? Saya nggak perlu panjang, sebenarnya ada berkat. Di dalam Mazmur pasal 128 ini berkat keluarga. Tampilkan aja, ini saya tutup di sini. Ya. Mazmur 128 mulai ayat 1 ini mana ini? Mazmur. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Ya, keluarga-keluarga harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Akan dikatakan apa? Bahagia. Mau bahagia enggak? Gilang, harus takut akan Tuhan. Ya. Kemudian, apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, ini kalau kita punya kerjaan, kita menikmati apa yang menjadi hasil kerja kita, enggak menikmati apa yang menjadi warisan. Nanti enak-enak dengar. Menikmati aja kalian. Menikmati enak. Tapi kalau kita kerja, kita kumpul, kita tabung, kemudian kita hasilkan sendiri, kita akan berbahagia. Enggak tertekan hidup kita. Nanti ujung-ujung tiap kali ada masalah, kamu tahu enggak kamu tinggal di rumah mana? Kamu masih numpang loh di rumah bapak, di rumah mama. Nah, enggak enak begitu kan? Saya kemarin waktu masih ada istri, saya tinggal di PMI, kompleks PMI. Apa itu? Kompleks perumahan mertua indah. Enggak enak. Makanya setelah itu saya keluar. Ya sudah, saya biasa menikmati. Apalagi? 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, istrimu akan menjadi pohon anggur. Bukan jadi pohon subur mengembang ke kiri ke kanan, muka belakang ya. Tapi ada sukacita. Istri itu kan sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Bukan penodong. Atau lagi-lagi bilang perongrong. Ya, istri sebagai penolong, tiang doa. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun menghasilkan minyak yang berbau harum. Setuju ya? Ini berkat keluarga pada waktu kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Setuju? Setuju? Mau hidup dalam takut akan Tuhan? Kalau kita lakukan ini, percayalah. Kalau kita bilang seluruh keluarga kita akan melayani, itu pasti akan terjadi. Seperti apa yang dikatakan Yosua saat ini. Aku dan seisi rumah, seisi keluargaku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mungkin saat ini masih istri yang beribadah, suami belum, anak-anak belum. Nah, saya percaya di tahun 2023 ini, mari miliki kesatuan hati untuk sama-sama melayani Tuhan. Amin. Amin. Ada satu kesaksian. Saya tutup gini ya. Suatu ketika seorang istri lagi bikin roti panggang. Kemudian datang suaminya, dia bilang, sayang, boleh nggak minta roti panggangnya? Tapi istrinya kata-kata, tidak boleh. Ini istri yang jablay, saudara. Tahu jablay? Jarang dibelai. Dia katakan, ada tertulis, janganlah kamu mengingini milik orang lain. Nah, astagfirullahaladzim. Ini pengerja, tapi bukan di sini. Tapi sebagai suami yang sabar, dia katakan, sayang, ada juga tertulis. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini kan sama-sama pengerja. Tapi istrinya tetap bersikeras. Semakin panas. Ada juga tertulis, jikalau engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Tapi suaminya sabar, dia katakan, sayang, ada juga tertulis, kasihilah musuhmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akhirnya istrinya iba langsung katakan, nih roti pagarnya. Tapi keluar firman, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Tapi suaminya sabar, dia katakan, sayang, terima kasih buat rotinya. Ada juga tertulis, Bapa ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amin. Amin.
Jangan kita kamuflase ya. Jangan kita berdalih apapun. Kita ngaku-ngaku kita keluarga Kristen, tapi ternyata di dalam perang dunia terus terjadi. Itu tidak ada di tempat ini. Ya, di sana sini mungkin ada. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur tak henti-hentinya, tak putus-putusnya akan kebaikan-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biarlah otoritas kuasa Roh Kudus-Mu terus memperlengkapi kehidupan kami, sehingga setiap benih firman yang ditabur di tempat ini boleh jatuh dan bertumbuh dan berakar serta menghasilkan buah-buah kebenaran. Pakai setiap kami bukan hanya sekedar pendengar-pendengar firman-Mu, tapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Saat ini Tuhan, kami akui di hadapan-Mu, jika tahun-tahun sebelumnya kami belum sepenuhnya melayani dengan segenap hati untuk-Mu ya Tuhan, secara khusus seluruh keluarga-keluarga kami ambil komitmen kami dan kami dedikasikan seluruh rumah tangga keluarga kami, bahkan hidup kami, untuk melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah kami bangkit dan bersinar lebih terang untuk melayani Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Karena pada waktu orang melihat perbuatan-perbuatan baik kami, orang akan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dan pada saat ini kami mengarahkan hati kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami yang terus berdoa dan berjaga-jaga atas kami. Berkati hamba-Mu, pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Bu Ermin Billy, bahkan keempat wakil gembala yang ada di Jakarta, beserta seluruh keluarga besar mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat senior pastor Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Ibu Santi Alfred Tiffany, eksekutif pastor kami Bapak Pendeta Daniel Idi Prayitno, Ibu Nurintan, bahkan anak-anak, menantu dan cucu. Kami berdoa Tuhan buat asosiat internal dan eksternal pastor Bapak Pendeta Mary Yosua Ginting, Bapak Pendeta Jansen Lase, beserta seluruh keluarga besar mereka. Tuhan berkati. Demikian juga dengan keempat asisten asosiat pastor. Tuhan berkati setiap rumah-rumah tangga keluarga, hikmat, pengurapan, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu nyata sempurna Tuhan anugerahkan. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan buat seluruh gembala-gembala sidang,
koordinator-koordinator POSPI, utusan-utusan misi, para penginjil-penginjil, korbakum, pengerja, bahkan seluruh jemaat di keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, mata pencarian, keluarga, pelayanan, bahkan pribadi. Tuhan berkati, bawa kepada keberhasilan dan keberuntungan, serta kesuksesan, dan jauhkan dari segala kegagalan. Secara khusus kami mengarahkan hati kami berdoa buat hamba-Mu gembala yang ada di GBI Sutomo Tower ini, Bapak Pendeta, Dr. Andre Tobing, serta ibu dan anak-anak juga. Tuhan, biarlah pengurapan yang berlimpah-limpah turun atas hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu pergi dan melayani. Biarlah Engkau sertai dengan hikmat pengurapan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat-Mu nyata menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Bahkan biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi gembala yang baik untuk membawa gereja-Mu, untuk membawa umat Tuhan kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain, kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain, kepada satu kasih karunia, kepada kasih karunia yang lain. Dan biarlah gereja-Mu yang ada di tempat ini, GBI Sutomo Tower, boleh bersinar bangkit menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia Tuhan, untuk menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Indonesia, kabinet maju. Tuhan berkati lembaga-lembaga yang ada, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI dan Polri. Tuhan berkati Tuhan. Dan biarlah mereka semuanya memimpin di dalam roh yang takut akan Engkau. Dan saat ini kami mengangkat tangan berdoa, mengarahkan hati kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Kami katakan shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau Yerusalem. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-tembok-Mu, dan sentosa ada di dalam puri-puri-Mu. Diberkatilah setiap orang-orang yang mencintai-Mu, dan berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah sentosa sejahtera itu turun mengalir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu surga. Curahkan hujan berkat-Mu ya Tuhan atas setiap umat-Mu yang akan memberikan persembahan sebagai korban ucapan syukur akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Dan bila sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, malaikat Tuhan yang berjalan di depan kami, menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Namun sebelumnya kami rindu dan kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah-Mu ke surga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa memberkatimu saat ini. Besok Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 15 Januari 2023. 1. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 11.00 WIB dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering handphone atau di silent. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi aser yang bertugas di depan setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi
Nomor HP 081365455703 dengan Bapak Edward, atau nomor HP 082164183467 dengan Bapak Torang. 4. Mari kita bersama-sama bergabung dalam Family Altar FA yang diadakan di GBI Sutomo Tower ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. 5. Ibadah pemuda atau youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia, dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 di tempat ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank dengan nomor rekening 986776228. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Dan khusus di bulan Januari 2023 ini kita diminta untuk memberi persembahan ucapan syukur kita, di mana kita mengingat kebaikan Tuhan selama ini yang Tuhan telah memberkati kita dalam segala hal, berkat kesehatan, usaha, pekerjaan, dan keluarga kita. Jadi marilah kita memberi terbaik buat Tuhan. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat juga like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower ini dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan. Kiranya Engkau memberkati